Kisah Kiai dan Santri, bagian 34. Repotnya kerja di Saudi. Oh, Mas ini yang katanya adiknya Pak Abdullah. Tanya orang yang bernama Muhsin. Dia kerja di Saudi sudah hampir 16 tahun. Iya Mas, jawabku. Di dalam kamar banyak pekerja lain yang berangkatnya lebih dahulu dariku sedang berkumpul. Kata teman-teman Mas ini banyak punya kelebihan, kata Muhsin lagi. Kelebihan? Kelebihan hutang kali, lah telingaku juga dua, tangan dua, punya kelebihan apa? Kataku heran. Kamarnya sebelah mana Mas? Tanya Muhsin. Aku di D1-1, jawabku, kalau ndak salah. Nanti saya main ke sana boleh ya Mas, kata Muhsin. Boleh, silahkan saja. Muhsin main ke kamarku. Anu Mas kalau boleh mau nanya, kata Muhsin. Nanya apa Mas? Tanyaku balik. Nanya soal istri saya di Indo. Wah mending jangan, saya gak enak mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tolong dilihatin istri saya bisa kan Mas? Lah sekarang nelpon pakai 3G kan bisa video call. Ya maksudku biar tahu keadaannya di rumah gitu, kata Muhsin. Kadang tak tahu keadaan istri itu lebih baik, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, meminta Allah menjaga istri, itu lebih baik, dan Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Soalnya saya pernah mendengar kabar kurang enak soal istri. Itu ndak usah diperduli, ada orang pengen mengganggu rumah tangga orang dikala si lelaki tak di rumah itu wajar, lah yang suaminya ada di rumah saja kadang istrinya digoda, apalagi suami tak ada di rumah, hal seperti itu biasa, menunjukkan setan berupa manusia itu ada di mana-mana. Iya Mas, penjagaan Allah memang melebihi penjagaan siapa saja, jawab Muhsin. Nah begitu baru benar. Iya Mas, terima kasih atas sarannya, kalau saya sering main ke sini, boleh kan Mas? Boleh silahkan saja. Lalu Muhsin minta diri, hari-hari pertama di Saudi, sibuk mengurus surat-surat, wira-wiri ke accounting, mengurus ATM dan KTP atau akomah, tanda diri mukim, dan urusannya yang membuat sibuk itu bukan masalah sulitnya tapi masalah orang Saudi yang malas, misal ngurus kartu ATM ke bank, sudah nyerahin data, besoknya disuruh kembali lagi, kadang kesiangan sedikit maka ditolak, padahal jaraknya kan jauh, naik taksi, taksinya juga tak ada, nunggu taksinya di bawah panas terik, ya belum apa-apa memang kerja sudah kesiksa. Di Saudi itu kerja mungkin 10 kali lipat beratnya kerja di Indonesia, walau dalam bentuk pekerjaan yang sama bentuknya, lah belum kerja sudah keringetan, apalagi kalau sudah kerja, baju bisa basah kayak dicelup ke air lalu diangkat dan dipakai, keringat mengucur seperti pancuran, dan tentu saja kalau tidak banyak-banyak minum, maka dijamin dehidrasi. Badan lemas, karena kehabisan cairan. Nyatanya banyak orang tetap mau jadi TKI, sebenarnya bukan masalah kerja di Saudi enak, tapi nilai rupiah itu besaran nilai real mata uang Saudi, jadi walau digaji rendah, tapi kalau ditukar dengan mata uang Indonesia masih banyak bentuk uangnya jika dipakai di Indonesia, jika berurusan dengan orang Saudi, apalagi soal pengurusan surat, kujamin akan gondok, suntuk, apalagi sifat orang Saudi yang kebanyakan suka meremehkan orang lain, padahal kalau menurutku orang yang meremehkan orang lain akan nantinya diremehkan. Kali saja aku ini yang lagi apes, tiap ketemu orang Saudi kebanyakan kok ya ketemu yang jarang-jarang mandi, jarang sikat gigi, sampai giginya menghitam, kalau tersenyum seperti orang yang kebanyakan makan tembakau, badan penat abis ngurus kartu ATM, tes kesehatan, tes darah, memberi data di klinik dan rumah sakit, foto untuk KTP, masuk ruang kerja, ada yang marah-marah, orang Pakistan bernama Kumar datang ke tempat kerjaku, aku sih gak ngerti bahasanya, kalau pernah nonton film India, ya seperti itu bicaranya, tangannya ke sana sini, lehernya geleng-geleng tak mau berhenti, Kumar bicara kalau melihat wajahnya dan sinar matanya juga bicaranya yang pakai gebrak meja, aku yakin dia lagi marah, tapi aku heran juga, kenapa dia bisa marah denganku, sayang aku tak tahu dengan bahasanya, apa dia salah orang ya? Atau mungkin aku dikira orang yang punya hutang sama dia? Mungkin lebih baik kalau bicara dengan bahasa India dia diterjemahkan dengan gambar, misal kalau aku nyuri kucingnya, digambar orang membawa kabur kucing, bukankah lebih mudah dipahami? Untung Sarno masuk ke ruanganku, karena mendengar ribut-ribut. Ada apa Mas? Tanya Sarno yang masuk disertai orang India yang bekerja dengannya. Gak tahu Mas Sarno, lah ini orang masuk-masuk ke ruanganku, langsung marah-marah,
Gak tahu ini orang kesambet di mana, jelasku." Lalu orang India yang masuk dengan Sarno menanyakan masalah kenapa Kumar marah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab pada Sarno, dan Sarno mengucapkan dalam bahasa Jawa kepadaku. Jadi bicara dalam 3 bahasa. Orang ini, Kumar marah karena Mas kerja di sini, ini kan ruangan kerja ayahnya, sekarang sedang dikirim ke pabrik baru, dan karena Mas kerja di sini maka nantinya ayahnya Kumar akan dipecat, makanya dia marah-marah, karena Mas membuat ayahnya Kumar dipecat, jelas Sarno. Lalu ku jawab yang jawabanku diterjemahkan Sarno dalam bahasa Arab kepada orang India yang bernama Jabir lalu diterjemahkan dalam bahasa India kepada Kumar. Jadi proses 1-2 kata saja bicara jadi lama dan berbelit-belit. Bilang Mas, aku kerja di sini tak kenal dengan bapaknya, apalagi satu sekolah, aku kan orang baru, penempatan kerja juga tergantung manajernya, soal bapak dia dipecat atau bukan itu bukan urusanku, tapi urusan manajer. Dia tak peduli, pokoknya Mas Ian ini menurutnya sebagai penyebab dipecatnya bapaknya, terjemah Sarno. Oh berarti dia ngajak ribut. Tanyaku, pokoknya Mas tidak boleh bertempat di ruang kerja bapaknya, kalau perlu pulang lagi ke Indonesia, terjemah Sarno. Oh begitu, jawabku. Kumar pergi sambil menendang kursi, dan semua barang yang ada diambil takutnya ku pakai, tapi seminggu kemudian Sarno bilang padaku. Mas, orang yang bernama Kumar yang marah-marah di sini itu, sekarang kecelakaan, tak tahu bagaimana nasibnya, soalnya dia naik taksi dan mobil taksinya masuk ke bawah truk gandeng dan dilindas truk gandeng, kata Sarno. Kok bisa? Tanyaku heran. Ceritanya dia mau umroh naik taksi, lalu kecelakaan, menurut cerita mobilnya dilindas truk gandeng, jadi roda truk gandeng sampai naik ke atas taksi, jelas Sarno. Wah kayak di film aja, kalau menurut cerita si Kumar lehernya patah, tak tahu mati apa masih hidup, tapi sekarang di rumah sakit, jelas Sarno. Sebagaimana biasa tiap malam Musin main ke kamarku. Mas, ada orang Indonesia yang ingin minta tolong, apa Mas mau? Tanya Musin. Mana orangnya konda ke sini saja, kalau aku bisa menolong ya akan ku usahakan menolong, kalau aku tak mampu ya aku minta maaf, jawabku. Orangnya bukan bekerja di pabrik sini kok Mas, tapi bekerja di luar sini, jelas Musin. Ya suruh saja dia ke sini sendiri. Lalu masalahnya apa? Dia cerita, kalau aku bisa menolong, akan ku usahakan. Oh ya bagaimana soal istri saya Mas, apa Anda bisa dilihat? Wah balik lagi ke istri sampean ndak ada masalah apa-apa, gini saja, bagaimana kalau ku katakan di dalam sumur sampean ada belut putihnya, sampean percaya tidak? Tidak percaya, makanya kalau ku bilang ada belut putihnya, aku bohong gak? Tanyaku, ya kalau ada gak masuk akal juga, soal bohong apa tidaknya kan perlu bukti, jawab Musin. Makanya segala sesuatu itu perlu bukti, jangan percaya dengan kata siapapun sebelum kita membuktikan sendiri, Allah saja berfirman, wa'budullaha hatta atiyakal yakin, jadi segala sesuatu itu harus yakin, dan keyakinan itu ada karena ainul yakin, melihat dengan yakin, sebab melihat dengan mata kepala sendiri, bukan kata si A, atau kata si B, juga bukan karena kata saya, seperti saya mengatakan ada belut putih di sumurmu, aku pernah masuk ke rumahmu tidak? Tanyaku pada Musin. Tidak pernah Mas, jawab Musin pasti. Apalagi melihat sumurmu, kira-kira pernah tidak? Tidak pernah Mas, jawab Musin lagi. Berarti kataku mengatakan di dalam sumurmu ada belut putihnya mengada-adakan. Tanyaku lagi. Iya Mas, makanya jangan percaya, apalagi kamu bertanya soal istrimu padaku, lebih-lebih hal pribadi lalu menyandarkan suatu jawaban dari orang yang tidak tahu permasalahan, itu namanya ngawur. Pagi-pagi Musin nelpon, ada apa? Tanyaku. Istriku pas nimba di sumur, mendapatkan belut putih ditimbanya, kata Musin. Lalu, kan berarti kata Mas benar, di sumurku ada belut putihnya, Mas, saya dijadikan murid ya. Jadi murid saya itu berat, harus puasa, harus zikir, harus nurut sama kata guru. Gak apa-apa Mas, saya siap. Ya kalau siap, silahkan saja. Ya nanti malam saya ke kamar Mas, bersambung. Bagian 35.